Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik bagi Allah yang telah melimpahkan pada kita kesehatan, ya, keselamatan, hidayah, sehingga anak-anak bertemu dengan Bu Aminah lagi di pelajaran bahasa Inggris. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih tadi pagi yang sudah ikut Zoom, sudah bergabung dalam pembelajaran bahasa Inggris. Namun beberapa siswa, teman-teman kalian, ada juga yang tidak bisa ikut Zoom ya. Tentunya dengan hal-hal yang lain yang Bu Aminah juga tidak tahu. Oleh karena itu, ini Bu Aminah buatkan videonya untuk bisa mengikuti pelajaran pada kali ini. Baik, kita mulai. Kita masuk ke chapter 4 ya, ke bab 4 anak-anak. Kami infokan bahwa untuk bab 3 tidak diajarkan ya tentang binatang animals. Kenapa? Karena sudah diajarin pada kelas-kelas sebelumnya. Sehingga kita masuk ke langsung bab 4, chapter 4. Nah, apa KD-nya? Kompetensi dasar dari 3.3 yaitu memahami kata, frase, dan kalimat yang berkaitan dengan quantifiers atau menyatakan jumlah atau ukuran dari sebuah benda. Nah, apa yang akan dipelajari? Ada dua hal. Yang pertama, ask for something with quantifiers, ya, meminta untuk sesuatu dengan jumlah, ya, meminta sesuatu dengan ukurannya. Oke, yang kedua nanti kita akan membuat kalimat dengan simple past tense ya. Berbeda dengan kelas 5 dulu. Kalau kelas 5 masih bentuknya kalimat positif. Nah, untuk kelas 6 nanti kita akan belajar untuk membuat kalimat negatif dan interrogatif untuk simple past tense. Baik, untuk pelajaran hari ini ya, pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang frase quantifiers atau kosakata yang menjelaskan tentang ukuran suatu benda atau jumlah sebuah benda. Baik, kita baca bersama-sama ya. A bar of ini sebatang. Ya. Mestinya ini kalimat bisa diikuti dengan benda, ya, benda yang sesuai dengan ukurannya. Sebatang, ya. Bisa ditulis sebatang. Coklat, ya. Coklat itu kenapa batangan? Karena memang biasanya coklat itu dibentuk batangan ya, kayak silver queen ya dan macamnya. Baik, kemudian a bag of ya. A bag of itu seplastik. Nah, biasanya a bag of ini disambung dengan a bag of detergent ya. Detergent itu sabun itu ya. Sabun atau mungkin makanan yang bentuknya plastikan ya. Berikutnya, a bottle of, sebotol. Ya, sebotol itu bisa disambung dengan kecap atau saus. Ya. Berikutnya, a box of, sekotak. Ya. Sekotak di sini diartikan bisa diikuti dengan benda-benda seperti susu atau teh. Ya, akan ada teh kotak ya. Kemudian susu kotak ya. Seperti itu. Berikutnya, a bunch of, itu seikat. Seikat bisa diikuti oleh benda-benda seperti sayuran yang biasanya diikat, yaitu bayam ya. A bunch of spinach ya. Atau juga bisa diikuti dengan bunga, a bunch of flower ya. Berikutnya a can of itu sekaleng ya. Sekaleng ini kalau orang-orang barat ya, itu biasanya diikuti oleh benda-benda yang minuman kaleng. Ya, seperti Coke atau cola atau Sprite ya, seperti itu. Atau intinya minuman bersoda. Berikutnya a loaf of itu sepotong ya. Ini diikuti oleh benda seperti roti ya, sepotong roti, a loaf of cake seperti itu. Berikutnya a slice of itu artinya seiris ya. Diikuti oleh benda-benda yang dipotong-potong kecil-kecil atau diiris-iris. Nah, kalau nanti di buku kalian ini contohnya seiris of bread ya, yaitu roti tawar. Berikutnya a spoonful itu sesendok makan. Jadi yang bisa disendok oleh sendok makan. Contohnya apa? Misal gula, a spoonful of sugar, a spoonful of salt ya.
Jadi sesendok makan gula, sesendok makan garam, dan sebagainya. Baik, match in pairs ya, cocokkan, pasangkan dengan pasangannya ya. Ini contohnya, a box of, mari kita lihat, a box of itu sekotak apa? Milk. Nah, begini. Kemudian a slice of, seiris bread ya, roti tawar. A bar of itu sebatang coklat ya, coklat. A bunch of ya, seikat apa? Bunga, flower. A spoonful of ya, ini sesendok makan dari apa? Yaitu garam ya. Oke, dari cocokkan contoh-contoh ini anak-anak bisa mengambil kesimpulan bahwa benda-benda yang nanti akan dipasangkan harus sesuai dengan keterangan ukurannya ya, atau jumlahnya. Baik, yang kedua kita akan belajar bagaimana menyusun kalimat meminta sesuatu, ask for thing ya, atau ask for something ya. Contoh, can you help me ya, dapatkah kamu membantuku? Dapatkah kamu membantuku? Begitu ya. Atau yang pertama, could you give me? Maukah kamu memberiku? Nah, ini bisa diikuti dengan kalimat-kalimat yang lainnya ya. Biasanya benda yang kemudian diikuti oleh ukurannya. Contoh, for example, could you give me a slice of bread? Ya. Maukah kamu memberiku seiris roti tawar saja? Ya, karena makannya nggak banyak-banyak nih. Nah, cuma seiris. Dijawab, yes, sure. Ya, pasti. Yang kedua, can you help me to give a spoonful of sugar in my tea? Dapatkah kamu membantuku untuk memberi sesendok makan gula di minuman tehku? Dijawab temannya, oke. Nah, jadi suruh ngambilkan sesendok gula untuk ditambahkan di minuman tehnya. Nah, ini ya anak-anak. Nanti bisa kita lihat di buku paket ya. Open your book on page of 73 for 74 ya. Jadi dari 73 sampai 74 anak-anak bisa membaca dan kemudian menghafalkan, dan kemudian ini silakan untuk latihan ya, dikerjakan tuh halaman 81 sampai 82. Next, send to Mrs. Aminah's number ya. Kemudian kirim ke nomornya Bu Aminah ya. Itu yang halaman 82 anak-anak. Kamu 81-82 itu adalah mencocokkan ya. Mencocokkan kata keterangan jumlah atau ukuran dengan benda ya. Bendanya ada di kolom kotak yang sudah disediakan di halaman 82 yang bawah. Ya. Itu contohnya a bunch of bee, a bunch of tuh seikat apa? Ternyata flower ya, seikat bunga. Oke, nah seperti itu. Thanks anak-anak for your attention ya. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa paham. Kalau ada yang masih bingung bisa tanya ke Bu Aminah video call atau voice note ya. Silahkan, bisa juga diputar lagi YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, great.